NBA Free Agency 2022 dibuka pada tanggal 30 Juni 2022. Semenjak tanggal tersebut, segala bentuk transaksi NBA, baik itu berupa signing pemain maupun pertukaran pemain, resmi dibuka. Di hari yang sama, pemain terbaik Brooklyn Nets, Kevin Durant, langsung meminta kepada sang pemilik Brooklyn supaya ia di-trade ke tim lain. Saat ini sudah mau akhir bulan Juli dan sampai sekarang, Durant belum juga di-trade oleh Brooklyn Nets. Pertanyaannya, kenapa Durant belum juga di-trade? Apa yang membuat proses trade ini berjalan sangat lama? Karena saya tidak suka berpanjang lebar, maka saya akan langsung memberikan jawabannya. Alasan Kevin Durant tidak di-trade oleh timnya adalah karena Brooklyn Nets meminta aset yang sangat mahal sebagai ganti Kevin Durant. Brooklyn Nets dilaporkan meminta pemain bintang berusia 25 tahun ke bawah, lalu beberapa role player, serta beberapa draft picks. Sebenarnya, hampir semua tim di NBA tertarik untuk mendapatkan Durant. Meski begitu, tidak banyak tim di NBA yang bisa melakukan trade demi mendapatkan Durant. Beberapa tim tidak punya pemain bintang muda. Beberapa tim juga tidak punya role player dan draft picks yang bagus, membuat Brooklyn Nets jadi menggelapkan tim-tim yang tidak lolos kualifikasi tersebut. Saat ini, beberapa tim di NBA terlihat sangat serius untuk mendapatkan Durant. Tim-tim seperti Phoenix Suns, Miami Heat, Boston Celtics, hingga Golden State Warriors terlihat tertarik untuk mendaratkan Kevin Durant. Durant sendiri sebenarnya sudah meminta kepada sang pemilik untuk men-trade-nya kedua tim papan atas, yaitu Phoenix Suns dan Miami Heat. Tapi jelas, keputusan tidak ada di tangan Durant. Segala keputusan berada di tangan pemilik Brooklyn Nets. Apalagi jika mengingat kalau Durant masih punya 4 tahun di sisa kontraknya, membuat Kevin Durant jadi tidak punya kekuatan apa-apa pada perbincangan trade ini. Oh ya, ngomong-ngomong, permintaan Durant ini juga sebenarnya sangatlah sulit untuk diwujudkan. Durant meminta kepada bos Brooklyn Nets supaya ia di-trade ke tim Phoenix Suns atau Miami Heat. Nah, permasalahannya, Suns dan Heat memiliki penghalang untuk melakukan trade. Kita mulai dulu dari Phoenix Suns. Phoenix Suns punya 3 pemain bintang, yaitu Chris Paul, Devin Booker, dan DeAndre Ayton. Suns tidak mungkin mengirim Chris Paul ke Nets. CP3 sudah terlalu tua. Nets tidak akan tertarik dengan CP3. Suns juga tidak mungkin bisa mengirim Devin Booker ke Nets. Mengapa? Jawabannya, selain karena Devin Booker merupakan franchise player Suns, alasan lainnya juga karena Devin Booker merupakan salah satu dari 14 pemain yang mempunyai gelar rookie mahal. Ya, rookie mahal. Sebenarnya, itu hanya ungkapan buatan saya, tapi apa sih itu rookie mahal? Jadi, saat ini, terdapat 14 pemain yang punya gelar rookie mahal, yang mana salah satunya adalah Devin Booker. Devin Booker dan 13 rookie mahal lain bisa mendapatkan gelar ini karena mereka semua langsung mendapatkan max kontrak seusai rookie kontrak mereka habis. Nah, jadi karena mereka langsung mendapatkan kontrak besar setelah kontrak rookie mereka selesai, oleh sebab itu saya menyebut mereka sebagai rookie mahal. Nah, jadi di NBA itu terdapat peraturan bahwa setiap tim hanya boleh mempunyai 2 rookie mahal. Permasalahannya, minimal 1 dari 2 rookie mahal tersebut harus didapatkan oleh tim via NBA Draft. Di Brooklyn Nets, sudah terdapat 1 orang rookie mahal, yaitu Ben Simmons. Devin Booker tidak mungkin bisa pergi ke Brooklyn Nets, karena kalau Devin Booker pergi ke sana, maka itu artinya akan terdapat 2 rookie mahal via trade di Brooklyn, yang mana menyalahi peraturan NBA. Oke, tadi kita belum selesai tentang Phoenix Suns. Jadi, Chris Paul tidak bisa di-trade karena sudah tua, Devin Booker tidak bisa di-trade karena ia tersandung peraturan kontrak NBA. Dan terakhir, DeAndre Ayton. Ia juga tidak bisa di-trade karena ia baru saja menandatangani kontrak yang mana membuatnya tidak bisa di-trade dalam 1 tahun ini. Ketiga pemain bintang Phoenix Suns tersebut tidak bisa di-trade. Artinya, Suns tidak bisa memberikan aset yang mahal untuk Brooklyn Nets. Yang mana artinya lagi, Kevin Durant tidak mungkin bisa ditukar ke Suns di musim ini. Selanjutnya, Miami Heat. Sama seperti Phoenix Suns, Heat juga punya seorang rookie mahal, yaitu Bam Adebayo. Bam Adebayo masih muda. Ia merupakan pemain yang diminati oleh Nets, tapi sayangnya, Nets tidak mungkin bisa mendapatkan Bam via trade. Bam memiliki status rookie mahal. Kalau ia di-trade ke Nets, maka ia akan bergabung dengan rookie mahal yang lain, yaitu Ben Simmons, yang mana tidak diperbolehkan oleh NBA. Miami Heat juga tidak mungkin men-trade Jimmy Butler. Jimmy Butler bukanlah pemain yang dicari oleh Nets. Butler memang hebat, tapi ia sudah berumur dan lagi pula Heat juga sepertinya tidak mau melepas Butler. Jadi, intinya, trade Kevin Durant ini sangatlah sulit untuk dilakukan. Brooklyn Nets meminta harga yang sangat mahal demi mendapatkan Durant. Brooklyn Nets juga memiliki seorang rookie mahal, yaitu Ben Simmons, yang mana membuat mereka jadi kesulitan untuk melakukan pertukaran pemain.
Kevin Durant sendiri mungkin saja tidak akan berhasil pindah tim di musim 2022-2023 ini. Ia mungkin masih harus menetap di Nets sampai akhir trade deadline, atau bahkan mungkin sampai musim 2022-2023 selesai. Menurut saya, langkah terbaik untuk Kevin Durant sekarang adalah tetap stay di Brooklyn Nets. Ia boleh saja meminta untuk di-trade, tapi memintanya di saat kontraknya masih tersisa banyak seperti ini bukanlah saat yang tepat untuknya. Durant jadi tidak punya banyak kekuasaan dalam trade ini. Ia juga membuat namanya menjadi rusak di pasaran, karena ia terlihat seperti seorang pemain lemah yang hanya mau bermain di tim super. Baiklah, itulah tadi video tentang mengapa Kevin Durant belum juga di-trade. Bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Kemana Durant akan berlabuh dan apa pendapat kalian tentang Durant yang meminta untuk di-trade ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya.